Wah, Ini pesanan Lao Yao. Cantik sekali ya. Katanya masih perawan. Murah meriah buat si tua itu. Lembut sekali. Minuman bos. Aya. Kau Yao Xian? Lao Yao, ini putrimu? Putri Lao Yao, masa jadi gadis penghibur? Bukanyako. Sudah mati karena serangan jantung? Yao Yong pejingin kau. Baru 3 tahun menikah. Kau selingkuh dengan anak kita. Main gelap. Kau masih manusia? Secrétaire issue. Yao Xian. Kau nikah dengan ayahku? Dan punya anak sebanyak ini? Aya. Apa yang terjadi? Kalau sudah tahu, aku jujur saja, aku dan sekretaris Su sudah lama. Bukan cuma itu, kami berdua juga punya anak seganteng ini. Kimation Pulsa dulu. Cuma tipuan, biar hutang 50 juta bisa lepas semua, dan kuasai seluruh harta. Yao Yong. Dasar sampah. Kota Utidak. Ibuku. Tewas karena dikejar hutang? Akudicap. Anak pengemplang hutang. Sans paix dicluar Consecola. Terpaksa jual minuman. Hidup mati kalian. Bukan urusanku. Selagon, kau dan ibumu yang bodoh, mudah dimanfaatkan. Kalau bukan karena dua bodoh yang bayar hutang kami, mana mungkin kami hidup senyaman ini. Yao Yong. Suking. Kalian berdua sampah. Aku habisin kalian. Dasar anak sialan. Perani berninya ribet. Pergi. Lepaskan. Kubalang lipas. Kembalikan ibuku. Aku suruh lepas. Kambalikan. Ibuku. Baik, tak mau lepas? Baik. Kambalikan. Kembalikan ibu aku. Baik. Kenapa? Kenapa? Kenapa kalian begini? Kepada aku dan ibu. Yao Yong. Suking. Kalian brengsek. Aku harus membuat kalian Matitidak. tenang. (11 Agustus). Ini hari Yao Yong pura-pura mati? Apa aku terlahir kembali? Di kehidupan sebelumnya Yao Yong. Kena Serangan Jantung Pukul 10.30. Masih ada waktu. Kalau begitu ibu juga masih hidup. Ibu. Xin. Maaf. Ibu sudah tidak kuat menahan. Jangan ibu. Jangan. Ini mimpi? Jika ini mimpi, aku rela tak terbangun selamanya dari mimpi ini. Bu. Aduh, kaget sekali aku.
Kenapa pulang tiba-tiba? Dan menjejakkan bag ini? Ada apa ini? Tidak ada apa. Aku hanya sangat merindukan. Ibu. Makanan di sekolah sangat tidak enak. Aku ingin makan daging merah buatan tangan ibu. Kenapa aku melahirkan anak rakus seperti kamu? Ibu akan membuatkannya untukmu. Kebetulan kamu pulang. Telepon ayahmu. Suruh dia pulang makan bersama. Aku siapkan dulu. Bu, ibu memperlakukannya baik, tapi dia sudah berselingkuh dengan Suking dan punya anak laki-laki. Sekarang ibu manat à eux. Pria yang ibu cintai merencanakan pura-pura mati untuk menipu semua hak, tinggalkan utang untuk kita. Nona seharusnya. Tenang saja. Aku akan jaga nyonya baik-baik. Kak Wang adalah satu-satunya yang bisa dipercaya di rumah ini. Dengan dia melindungi ibu, aku bisa tenang melakukan hal-hal berikutnya. Tidak baik nyonya. Perusahaan bangkrut. Direktur Yao sekarang dirawat di RS Shengat. Karena takdir memberi aku kesempatan hidup kembali, maka aku akan merebut kembali semua yang menjadi hakku. ITU. Obat ini bisa tidak dipakai. Yang Ji. Kakakku ini dokter. Dia takkan mencelakaimu. Lagi pula. Kalau sampai ketahuan, semua usaha jadi sia-sia. Tenang saja. Obat ini hanya akan melumpuhkan sementara saraf dan tubuhmu, bikin diam dan tidak bisa gerak. Setelah efek obat hilang, semua akan normal. Tenang. Cepat tutup mata. Nyonya. Suamiku. Pasien. Hari ini pukul 10.30 pagi mengalami serangan jantung. Gagal diselamatkan. Maaf. Kami sudah berusaha. Kami juga tak menyangka. Tuan Yao meninggal mendadak. Kenapa bisa begini? Kenapa suamiku? Yao Yong. Kau suka pura-pura matikan, akan kukabulkan keinginanmu. Kubawa ke alam baka. Aya. Kau bohong, kau pembohong. Kanko Janji pada ibu dan aku. Untuk bersama selamanya, menemani kami, Kenapako. bisa terbaring di sini. Aya. Ayah, bangun. Bangunlah, Buka matamu. buka mata ini. Lia aku. Aya. Keluarga almarhum, saya mengerti perasaan Anda saat ini, tapi yang sudah tiada. Harap ikhlas melepasnya. Nona muda. Tolong tenang sedikit. Aya. Kau kejam sekali. Koperji. Bagaimana kami hidup? Nona muda. Nona muda. Jangan perlakukan Tuan Yao. Dia bisa kesakitan. Sakit. Ayahku sudah mati. Mana mungkin sakit? Saya. Maksud saya. Tuan Yao baru saja wafat. Hormati jenazahnya. Bukan? Tunggu. Tunggu. Apa dia menemukan sesuatu? Ayahku selama ini baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba pingsan di sini? Pasti ini salah doktermu yang bodoh. Kemampuan medismu payah, hingga membuatnya tewas. Kembalikan ayahku, kembalikan ayahku. Kembalikan. Kembalikan. Kembalikan padaku. Maaf ya, Sekretaris Su, aku tidak sengaja. Kau tunggu saja. Aku peringatkan kau, kalau masih berulah seperti ini, aku panggil satpam. Ngapain panggil satpam?
Mending panggil polisi. Kalau kau tidak menelepon, aku akan membantu menelepon. Jangan libatkan polisi. Secrétaire Su. Kenapa? Kau takut panggil polisi ya? Mana mungkin? Ayahmu baru saja meninggal. Yang harus kita lakukan, urus dulu jenazahnya, daripada panggil polisi. Benarkan nyonya? Ayah, XIN. Jangan mengada-ada lagi. Sudah kekal begini. Kalau begitu, tidak usah panggil polisi. Dr Zhang. Tolong datang ke RS Sheng At. Aku mau otopsi ayah. Otopsi berarti membedah jenazah. Ini tidak sopan pada almarhum. Yao XIN. Kau benar-benar anak durhaka. Urusan keluarga kami. Koberani ikut campur. Sok ngatur di sini. Kau, XIN. Bicara yang baik. Ngapain main pukul? Sekretaris Su benar. Membeda jenazah ITU Pengginan. Ibu. Apa ibu mau lihat ayah meninggal tanpa alasan jelas? Aku. Hiao Yong yang otopsi? Tolong Dr. Zhang. Hentikan. Berhenti. Yao XIN, ayahmu sudah meninggal. Kau tega memperlakukan jenazah. Ayahmu seperti ini, kamu tidak tahu malu? Yen. Sinsin belum bisa menerima kepergian ayahnya yang mendadak. Dia hanya ingin selidiki penyebabnya. Kenapa kau bicara seenaknya? Minta bantuan dana buka toko, tapi kau selalu menolak. Aku sudah lama kesal. Sekarang baru bisa meluapkan emosi. Aku malah belum menegur. Kalau bukan karena kau memperlakukan kakakku seperti budak, mana mungkin dia meninggal muda, ganti nyawa kakakku. Berani beraninya kau pukul aku? Memangnya kenapa kalau kupukul? Yao Yan. Dengarkan baik-baik, kalau berani sentuh ibuku lagi, aku tidak segan menemani ayahku berbaring di kuburan. Dasar kurang ajar, akan kurobek mulut busukmu. Kak Yan, kamu tidak apa? Aduh, mau bunuh orang nih. Keponakan, mau membunuh bibinya sendiri. Kakak. Kak. Kau lihat ini? Baru saja kau meninggal. Istri dan anakmu sudah berani melawan. Semuanya tidak punya hati nurani. Dasar pengkhianat. Yao Yan. Jangan mencoba memutarbalikkan fakta. Bertahun-tahun ini, kau memaksa tinggal di rumah kami. Menjadi parasit puluhan tahun. Tak pernah kerja sehari pun. Malah menumpuk utang. Ibu diam-diam memberimu uang untuk tutupi utangmu. Verra pas banyak. Ko. Tidak tahu terima kasih saja sudah. Baru saja ayahku meninggal. Lansung ko gangu kami. Hati nurani. Dimanaka. Kamu. Dr Zhang. Se rend. Siapa berani sentuh anakku? Siapa berani sentuh anakku? Mama, akhirnya Mama datang. Yao Xin si brengsek ini, mau mutilasi kakakku. Dan Jawei, semua ini, dia yang menyuruh. Kalian pembawa sial. Sudah membunuh anakku belum cukup, mau ganggu jenazahnya lagi. Kalian kejam sekali. Berani kau, dasar kurang ajar. Kamu berani melawan. Nenek. Ayah masih terbaring di sini, baru datang langsung. Mara dan Mantangan. Jangan-jangan, Apa ayah bukan anak kandungmu? Kamu. Omong kosong. Aimu, tentu anak kandungku. Anakku, Mama tega sekali. Biarkan orang tua menguburkan anak sendiri. Bagaimana nasibku nanti? Harus hidup bagaimana? Kak, kok bisa masih muda? Sudah pergi. kalian sekeluarga. Bermain Sandiwara. Anga Pakubuta. Di kehidupan lalu, aku dan Mama terlalu sering ditipu. Kali ini, takkan kubiarkan kalian tenang. Nenek, Katanya ayah ini. sehat selalu. Kok baru sakit, langsung meninggal? Hidup mati ada takdirnya. Aku tidak tahu kenapa. Nenek, mudah saja. Minta dokter Zhang autopsi. Semua akan terungkap. Dr Zhang. Tidak boleh.
Jangan sentuh anak. Siapa berani sentuh anakku? Aku lawan mati-matian. Yen, bawa kakakmu ke kamar mayat. Tunggu. Apa lagi yang kau mau? Nenek, aku tidak bisa membiarkan ayahku pergi dengan begitu sembrono. Harus mengadakan upacara yang megah untuk mengenangnya. Lalu, jenazahnya harus berada di ruang duka selama 3 hari 3 malam agar para tamu bisa datang memberi penghormatan. Kalau jenazah di ruang duka disemayamkan 3 hari 3 malam, anakku tidak akan tahan. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Nenek? Bukankah kau ingin ayahku? Pergi Dangan Penang Pangormatan? Saya, Nyonya Tua, Almerim Tuanyao Taksaka Kemuahan. Jika tahu ada yang mengadakan upacara megah seperti ini untuknya pasti. Kau sangat mengenal ayah. Apa kau sering tidur sekamar dengannya? Terus terang saja, aku sudah lama bersama Sekretaris Su. Bukan hanya itu, kami berdua punya anak laki-laki yang lucu. Aku pura-pura mati. Hanya untuk menipumu. Aku, Nona Muda, menghina aku biasa saja. Tapi mengena ayah sendiri? Kau tidak tahu sopan santun, belajar sampai tinggi, tapi tak berguna. Sekretaris Su benar, anakku, tak suka kemewahan. Pemakaman sederhana saja, cepat-cepat, agar dapat beristirahat dengan tenang. Ayo pergi. Nenek, kenapa buru-buru memakamkan ayah? Ada Sesuatu Yang Kosambunikan? Apa maksudmu, Kereza? Acara peringatan itu bohong belaka. Kau hanya ingin menyakiti kakakku ya? Benar. Dasar lisik, hati kau hitam. Kau ingin jenazah anakku hancur? Mimpi kali kau. Jangan pergi. Tidak boleh. XIN, lepaskan. XIN, lepaskan. Paman. Ikuti kata nenek. Dia sesepuh keluarga Yao. Rupanya keluarga Yong masih punya orang bijak. Ayo pergi. Paman. Tenang saja. Rumah duka, sudah saya atur semuanya. Paman. Tolong. Bantu Seya Lakukan ini. Kalian sudah merencanakan. Pura-pura mati. Bukankah untuk monopoli harta keluarga? Seya akan Buakalion. Rugi semuanya. Silakan tunggu di area istirahat. Bu. Tidak akan ada masalah kan? Tenang saja, semua orang dalam. Cuma formalitas. Yao Yang Tisan, sudah waktunya. Sayang. NAK, Kak. Kakak, masakan 3. Tinggalkan saya sendiri. Ini aneh. Tangan suamiku masih hangat. Dia masih hidup. Dia masih hidup. Kakak Kepar. Orangnya sudah meninggal. Masa mungkin masih hidup? Benar, Nyonya. Rumah sakit ini sudah mengeluarkan pemberitahuan kritis. Pasti ibu terlalu sedih. Sampai berhalusinasi. Bukan. Tangan Yao Yong benar-benar hangat. Coba sentuh. XIN. Cegat mereka. Jangan biarkan ayah mengkremasi Sin. Bu. Tadi. Pasti kamu yang menarik tangan ayah. Lalu menghangatkan. Tanganya. Benarkah? Paman. Nona Su, kapan Tuan Yao bisa tiba? APA. Bukannya Tuan Yao sudah dijemput kalian? Kami sama sekali tidak melihat Tuan Yao.
Suching. Ada masalah APA? Orang yang menjemput kakak yang tadi bukan dari tim kita. Lalu kakakku kemana? Kak Yong mungkin sudah dikirim untuk dikremasi. APA tidak boleh dikremasi. Ini bagaimana? Bu, kita ikuti. Nanti akan tahu. Anakku belum mati, jangan dikremasi. Proses kremasi sudah dimulai. Berhenti, cepat hentikan, jangan dibakar. Hentikan sekarang. Anak saya ada di dalam, jangan bakar, jangan. Benar, keluarkan kakak saya. Lepaskan Kak Ryong sekarang, buka cepat. Keluarga almarhum, saya mengerti perasaanmu, yang baru kehilangan orang tercinta. Tapi orang mati tak bisa hidup lagi. Omong kosong. Anak saya tidak mati, dia masih hidup. Nenek, apa maksudmu? Ayahku tidak mati? Apa kalian menyembunyikan sesuatu? XIN, nenekmu terlalu berduka, sampai bicara ngawur. Cepat buka. Ibu tua, ini insinerator pintar berjangka waktu. Kalau sudah dinyalakan, baru bisa dibuka setelah selesai. Ibu, baik-baik saja, Ibu. Tak APA. Kamu yang bunuh anak. Jangan pukul, Ibu, berhenti memukul. Nenek. Kenapa Sekretaris Su membunuhku? Dia, Ibu. Suching yang suruh kakak pura-pura mati. Jangan sampai bocor, nanti kita semua kena. Ibu, aku tahu kakak sudah tiada. Ibu belum bisa terima. Tapi kenapa salahkan Suching? Dia tidak selamatkan kakak? Dia pelakunya. Dia menunda waktu penyelamatan anakku. Kalau tidak, pasti bisa diselamatkan. Ibu benar. Nyonya, ini semua kesalahanku. Saat Pak Yao kecelakaan, saya panik dan bingung. Cuma nunggu ambulans. Lupa beri pertolongan pertama. Kalau bukan karena saya, Pak Yao takkan begini. Saya mau tanggung jawab. Saya akan mengundurkan diri. Suking, kamu sudah berusaha. Ini bukan salahmu. Bagus. Bisa tipu ibuku. Aktingmu hebat. Maaf, alatnya rusak. Jenazah belum terbakar. Anak. Yao Yong. Gak mati-mati juga. Kamu memang beruntung. Bagaimana kalau ganti tungku? Ya, ganti tungku yang terbaik untuk ayah. Aku tambah baik. Nggak boleh. Nenek, kenapa nggak boleh? Camus d'Angard tadi. Tungku ini rusak. Lalu bagaimana ayahku bakal dikremasi? Kremasi ini tabrakan nasib sama ayahmu. Kita nggak dikremasi. Harus dikremasi. Jenazahnya bisa membusuk. Ibu yang mau kremasi awalnya. Sekarang kenapa nggak boleh? Aku ganti keputusan. Kita pulang bawa dikubur tradisional. Anakku nggak perlu menderita lagi. Sekalian kembali ke kampung halaman. Kalau kalian mau mengulur waktu, aku temani main. Lia Siapayong le Bitaon. Baik. Aku siapkan peti es. Kamu. Cepetan. Ayo sini. Cepat. Di sini. Minggir dulu. Mingir. Taruh sini. Tolong Bantuanka. Bawa ayahku masuk. 3, 2, 1, angkat. Anakku, ibu sakit hati. Tenang saja, ibu akan cari cara selamatkan. Ibu dan Yan kenapa? Kok belum datang? Jangan-jangan dibiarkan kedinginan semalaman begini. NAK, sepit. Cepat. Ayo. Selamat. Tutupin. Bu, apa aku boleh berhenti pura-pura mati? Sudah sampai segini, terpaksa harus tetap pura-pura. Tahan sebentar lagi. Besok kita sampai di kampung halaman, baru bisa lega. Ayo, makan bubur.
Matikan lampu. Meciken, petugas patroli datang. Lampu dimatikan. Cepat masuk. Sudah pergi? Kayaknya sudah pergi. Sudah pergi. Bangun cepat. Cepat. Kak, Nesai, kamu pegang ini. Minum ini kalau kedinginan. Nak, jaga diri baik-baik. Ibu duluan ya. Pintunya kenapa tidak bisa dibuka? Wajah, kayaknya petugas patroli yang mengunci pintu. Aduh, gimana ini? Bu, kenapa kalian di sini? Nenek, tante. Jangan-jangan kalian di sini jaga ayah semalaman? Ini, bawa bubur untuk ayah juga? Apa yang kamu omongin? Ayahmu sudah meninggal. Mau kubawakan bubur untuk siapa? Itu buat aku sendiri. Sudah, cepat keluar dari sini. Kita akan mulai angkat peti. Ayo pergi. Mobil ini tidak muat. Naik mobil berikutnya. Aku kedinginan banget. Apa rencanamu selanjutnya? Jangan-jangan beneran mau memakamkanku tradisional? Lakonkan sampai tuntas. Sudah diputuskan pemakaman tradisional. Bu. Jangan-jangan aku bukan anak kandungmu, atau aku anak pungut? Tidak bisa. Aku mau turut. Kakak, pelan-pelan. Nanti sopir sadar bisa bahaya. Kamu pikir, ibu tidak punya persiapan? Lihat. Ini. Tabung oksigen. Saat pemakaman nanti, ibu akan selipkan ini ke peti. Setelah semua orang pergi, ibu akan gali kembali. APA. Harus berbaring di peti? Kakak, bisiklah pelan. Kak, lagi pula peti es saja sudah kau coba. Ini cuma satu peti lagi. Kakak, sebelumnya lebih sulit. Kau sudah lewat, tinggal tahap akhir. Kakak, ingat, 500 juta itu. Semua harta warisan. Sucing dan Tian Xiai. Baiklah. Pemakaman tradisional ya sudah. Zingson, lihat ibumu sedih begini. Sudah hampir tidak kuat. Bawa dia pulang istirahat ya. Di sini ada kami saja. Ayah Zingson, aku dan nenek di sini menjaganya. Tidak apa-apa, Nek. Ayah dan ibu mesra seperti burung Mandarin. Biarlah ibu mengantar kepergian terakhirnya. Tidak apa-apa. Ibu bisa bertahan. Aku juga bisa. Nek, saatnya tutup peti dengan tanah? Belum waktunya. Nenek lihat, waktu keberuntungan hampir tiba. Ahli Feng Shui sudah bilang, kalau sampai lewat waktu baik, bisa pengaruhi reinkarnasi ayah. Paman-paman sekalian, mulai saja. Waktu baik tiba, tutup peti dengan tanah. Lakukan saja. Bu, tabung oksigen sudah dimasukkan kan? Tenang saja, aku sendiri yang masukkan. Garanti. Paman-paman, menyekop tanah begini terlalu melelahkan. Aku sudah cari tenaga bantuan. Istirahat dulu sebentar. Pak supir sini. Pak supir, putar balik di depan.
Minguir sebentar semua. Minguir. Iya benar. Main dure. Main dure. Ok, Beranti. Yao Xian. Kamu mau apa ini? Nek. Aku berpikir paman-paman menyekop tanah, melelahkan dan tidak efisien. Ayah sudah tiada. Aku ingin berbakti. Pakai beton ini, buat villa kecil untuk ayah. Aga beliau di bawah sana. Lebih nyaman. Ini butuh biaya besar loh. Nenek jangan khawatir, uangnya bukan dari nenek. Mama yang akan urus biayanya. Iya, Bu. Sinsin punya niat berbakti, memperhatikan kebutuhan ayahnya. Biaya aku yang tanggung. Mundur Pak Supir. Hentikan. Hentikan sekarang. Hentikan. Berhenti semua. Siapa yang berani menuangkan semen? Aku bunuh diri. Aku tabrak. Mama. Nenek. Ini mau apa? Ini kan untuk kebaikan ayah. Baik apanya? Makam ayahmu kau segel rapat. Mau lahir lagi bagaimana? Aku tidak setuju. Cepat selesaikan. Suruh mereka pergi. Sepedin. Kamu. Mau bikin aku mati kesal. Baik. Aku mati di depanmu. Aku. Mama. Xian Sedala. Pak, ayo pergi. Paman-paman sekalian. Mohon maaf. Awalnya ingin mempermudah semuanya, tapi ternyata nenekku menolak keras. Jadi, mohon bantuannya. Mulai bekerja. Kerjakan. Kerjakan. Bekerja. Cepat. Yen. Kemari. Kakak, kamu baik-baik? Bu. Jangan-jangan lemas. Jangan nakutin ibu. Kakak. Bikin deg-degan. Tidak apa-apa. Untung kalian cepat datang. Sedikit lagi, aku bisa tewas di sini. Ini salah Yao Xin itu. Dia yang melawan kita. Kau harus menderita begini. Dasar perempuan, nanti kubereskan kamu. Nona Yao. Saya di sini untuk membacakan surat wasiat warisan. Jika wasiat menyebutkan tentang bagian utang, jangan dibacakan dulu. Saya khawatir ibu tidak tahan. Baik. Bu. Pingakara datant Membakakan Waziaya. Menurut Tuan Yao Yong, dalam wasiat yang dibuat sebelum wafat, properti dan perusahaan atas namanya diwariskan kepada istri dan putrinya, Yao Xin. Ini surat wasiat warisan. Silakan disimpan. Terima kasih. Ibu sangat sedih, bajingan itu. Malabersenance non, Antadimana. Bu. Xian. Kenapa ayahmu pergi? Ibu merasa seolah-olah dia masih berada di ruangan ini. Seperti berada di dekat kita. Bu. Ayah. Bagaimanapun, kita sudah lama tinggal di sini. Ada jejaknya di mana-mana. Bagaimana kalau begini, kau tinggal di rumah nenek beberapa hari? Anak bodoh, ibu dan rumah nenekmu sudah bertahun-tahun tidak berhubungan. Mana mungkin mereka mau menerimaku kembali? Kapan kami tidak membiarkanmu kembali? Kakak. Dulu kau tidak mendengarkan nasihat bersikeras menikahi Yao Yong, pemuda miskin itu. Demi dia, kau rela memutuskan hubungan dengan keluarga. Selama ini, ibu dan ayah sudah marah dan kesal, sudah jengkel juga. TAPI, kami tidak pernah berpikir untuk tidak mengakui kau akan selalu menjadi adikku, putri ibu dan ayah. Kakak, aku terlalu keras kepala. Menyakiti hati kakak dan ibu ayah. Masih ada waktu untuk memperbaikinya sekarang. Pulanglah bersama kakak. Ibu dan ayah merindukanmu. Kakak. Sudahlah, berkemaslah dan pulang bersama kakak. Perusahaan ayahmu, ketika bangkrut dulu, mencairkan 20 juta.
dan meminjam 50 juta. Sekarang yang tersisa untuk ibumu hanyalah perusahaan kosong dan utang sebesar 50 juta. Adapun kemana dia mentransfer dana itu, aku masih butuh waktu untuk menyelidikinya. Terima kasih, Paman. Kita keluarga, jangan sungkan. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Paman, aku tahu Paman adalah konglomerat besar Siak, penguasa di balik grup Shengtian. Ibumu yang memberitahumu? Sebenarnya ibu tidak pernah memberitahu, atau ayah. Aku juga baru tahu di kehidupan sebelumnya ketika melihat Paman di berita. Paman, aku merindukanmu. Atas nama grup Shengtian, buatlah informasi akuisisi. Un tuc me mensigne Mereka Kelua. Ayo, kasih anggur untuk cucu saya. Kilyarga, sudah lama tidak berkumpul begini. Nyaman sekali. Kakyong. Kebetulan akhir-akhir ini, keluarga kita tidak ada acara. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke luar negeri? Oh, kamu yang atur. Shengtian Group baru Yumumkin akan beli dengan harga 100 juta. Untuk akuisisi Junding, acara akuisisi akan digelar tanggal 16 ini. Shengtian, 100 juta. Apa dengga benar? NAK, Junding Comparasahamu, sudah bangkrut dulu. Kok ada yang membelai dengan 100 juta? Aku mana tahu. Kalau tahu, Shengtian mau mengakuisisi, ngapain sembunyi utang? Andalkan mereka. Hidup kita tenang selamanya. Tapi sekarang Jundi sudah diwarisi Zhou Wei. Sekiranya tahu, buang-buang tenaga, malah menguntungkan Yo Wei. Zhou Wei mewarisi. Dia mimpi saja. Di TV kan sudah bilang, Upakara akuisisi tanggal 10. Besok hari hanya, kontrak ini, jangan sampai Yo Wei tanda tangan. Harus kamu yang tanda tangan. Betul Kak Ro, harus kamu yang tanda tangan. Mari sambut dengan tepuk tangan, Director Junding Group, Ibu Yo Wei naik panggung. Silakan kedua pihak tanda tangani perjanjian akuisisi. Tunggu, Zhou Wei tidak boleh tanda tangan. Berdasarkan APA kau berhak tanda tangani kontrak ini untukku. Suamiku, bukannya kau sudah mati? Zhou Wei, jujur saja, aku tidak mati. Sebelumnya semua cuma bohong. Bohong? Jika tak ingin kehilangan aku, jangan sampai masalah ini meluas. Ayah tega pura-pura sakit jantung dan mati? Apa perbuatanmu ini? Pantas untuk aku dan ibu? Tahu berapa air mata ibu? Yang tumpah untukmu? Pura-pura mati karena sakit jantung. Ini berita besar. Cepat ambil gambarnya. Dasar cewek cerewet. Kalian sudah tahu dari awal, bersekongkol menipuku? Pantesan, tingkah kalian aneh terus. Ternyata aku yang terlalu bodoh. Jangan banyak omong. Mana kontraknya? Jangan harap, lebih baik cureback daripada beri padamu. Dasar gila. Perusahaan ini milik anakku, bukan urusanmu. Pergi kau. Berani merusak proyek 100 juta kami, aku bisa bikin kakakku menceraikan. Zhou Wei, terima saja takdirmu. Kontrak ini harus ditandatangani Yongge. Kalian, jujur saja, aku sudah jadi kekasih Yongge. Saat dia bilang kekap, harus lembur dan tidak pulang, sebenarnya sedang bersamaku. Jujur saja, sebenarnya aku sudah lama menjadi wanitanya Kakyong. Saat dia bilang kekap, lembur dan tidak pulang, sebenarnya dia bersamaku. Bu, ibu baik-baik saja? Kalian berdua tega melakukan ini, tidak takut karma? Karma? Kamu dan ibumu sebentar lagi akan diusir Kak Yong dari rumah. Kamu bicara karma ke aku? Sangga menggalakan. Karma terbesar kami adalah menandatangani kontrak 100 juta hari ini. Perhatikan baik-baik. Halo, saya perwakilan grup Jundi. Nama saya Yao Yong. Saya yang akan tanda tangan kontrak. Tunggu. Ada masalah APA? Kamu pura-pura sakit jantung dan mati. Hadirin sekalian, kami Shengtian tidak mungkin bekerja sama dengan orang tidak berintegritas seperti ini. Ayo kita pergi. Bukan aku mau jelasin.
Ini kan sudah janji kerjasama, kenapa sekarang batal? Anakku tidak pura-pura mati, jangan percaya dia. Betul, kalian bisa ingkar janji? Mingker. 100 juta lenyap begitu saja. Anak durhaka. Ini semua salahmu. Yao Yong, ini akibat ulahmu sendiri. Jangan salahkan Xin Xin. Bu, ayo kita pergi. Yao Yong. Mulai sekarang, nikmatilah rasa kehancuran reputasimu. Tuan Yao, kenapa dulu pura-pura mati? Tuan Yao, Sheng Tian Group, tala kerjasama dengan Anda. Apa Anda takut diboykot? Tuan Yao, bisakah Anda memberikan tanggapan? Bisa beri tanggapan? Tuan Yao, bicaralah Tuan Yao. Stop siaring. Pergi sana. Cepat pergi. Hello Kak. Suking, kalian bagaimana sih? Ada yang melapor aku membuat Sertifikat kematian palsu. sekarang rumah sakit memecatku. APA. Kamu dipecat. Ini pasti ulah Yao Xin. Si manis itu. Tenang Kak, aku dan Yongge pasti membelamu. Nak, sekarang berita penuh dengan laporan soal kamu pura-pura mati. Aku khawatir Liu Tianlong kalau suatu hari tahu. Iya, kamu benar. Kalau Liu Tianlong tahu, aku pura-pura mati. Dia takkan membiarkanku. Lagipula, dia tahu alamat kita. Kalau dia datang begini, kamu dan Yan Yan pulang ke rumah jaga-jaga. Kalau ada masalah, langsung telepon aku. Oke. Aku dan Yan Yan pulang dulu. Baik, kalian berangkat. Kalau Liu Tianlong tidak datang, cepatlah kembali. Kalau mereka datang, silakan Zhou Wei saja. Suruh dia bayar utang. Mengerti? Baik. Yan Yan, kita Bu, XIN, apa ibu sanggup bodoh? Dulu dia miskin. Uang pesta pun tak ada. Aku lawan keluarga untuk menikahinya, agar dia sukses. Tabunganku habis untuk bisnisnya, agar dia tenang. Huker Banking Carrierku. Jadi ibu rumah tangga, 20 tahun ini. Aku kerja keras untuk keluarga. Tapi apa kesalahanku? Kenapa dia lakukan ini padaku? Bu, ibu tidak salah. Dia Yong bersalah. Bertahun-tahun dia selingkuh dengan Suking. Sekarang bohong pada kita. Dia tak layak jadi ayah atau suami ibu. TAPI. Aku tak mengerti kenapa dia baik ini. APA. 20 tahun pernikahan, semua palsu. Sepertinya ibu masih berharap pada sampah itu. Halo Paman. Oke, aku mengerti. Kalian, berani-beraninya kembali. Yao Yong di mana? Ini rumah anakku. Aku bisa datang kapan saja. Beresan kau ini. Zhou Wei, apa ibuku terlalu baik padamu? Berani sekali bicara begitu padanya. Kalian sekeluarga, berkongsi mengganggu kami ibu dan anak. Tidak ada rasa bersalah sama sekali? Bersalah? Ngapain kami harus bersalah? Kau kumadai kibili. Itu karena kau bodoh. Jangan salahkan orang lain. Kalau bukan karena kakak minta kami jaga, aku tak sudi ditindas begini. Ibu, ayo kita pergi. Ya. Tahan dulu. Cari yang kita cari dulu. Yao Yong, keluar dan bayar utang. Nenek, Bibi. mau kemana kalian? Oh, Ada yang cari ayahku ya? Keluarga lengkap, semua di sini. Gak perlu ku cari satu-satu. Jangan. Yao Yong mati, kau yang bayar utangnya. Gak bisa bayar? Nanti ku buat kau bayar dengan tubuh. Anakmu pura-pura mati kabur utang. Kau tahu? Tidak, aku tidak tahu. Kabur utang. Tuan Long. Oh tidak. Tuan Long, dia menantu perempuan saya. Dia tahu segalanya. Berapa suami saya harang pada Anda? Tidak banyak, 5.000 juta. 5.000 juta? Tuan Long, dia penanggung jawab perusahaan anak saya. Uangnya semua di dia, minta ke dia. Saya penanggung jawab perusahaan, tapi uangnya tidak sampai ke saya. Silakan periksa kalau tidak percaya.
Kak Long, Yao Yong tidak ada. Yao Yong mana? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Aku ini orang baik, sudah kasih muka. Kalian mau bikin aku marah ya? Tidak tahu. Apa yang aku tanya, kamu tidak tahu semua? Tidak tahu. Tidak tahu. Aduh, Mau lapor polisi ya? tidak. Saya tidak lapor polisi. Erat sekali hubungan kalian. Mau ngadu ke Yao Yong ya? Kalau kalian berdua, mau ngaku sendiri atau mau dipukul? Kami juga tidak tahu Yao Yong di mana. Diberi kesempatan baik malah menolak. Ah, tapi. Tapi. Aku bisa kasih tahu cara dapatkan uang. Kau anak Yao Yong, buat apa aku percaya kamu? Kalau gitu, bisa bicara empat mata? XIN. Ibu, jangan khawatir, aku tahu batas. Dick, jangan bohong sama kakak kalau kau bantu Yao Yong. Keluarga almarhum, aku paham perasaan yang baru kehilangan keluarga. Tapi orang mati tak bisa hidup lagi. Omong kosong. Anakku belum mati, dia masih hidup. Nenek, maksudmu apa? Apa maksud ayaku belum mati? Kalau bukan karena mereka nyaris sukses, aku dan ibu tak akan tahu. Pura-pura matinya Yao Yong. Kalau rencana palsu ini berhasil, utang 50 juta yuan akan jatuh ke pundak aku dan ibu. Inilah rencana lisik. Keluarga Yao, menurutmu? Aku akan bantu mereka? Aku sudah lama di dunia ini, tapi belum pernah lihat orang tak tahu malu seperti ini. Pura-pura mati hindar utang, serahkan istri dan anak. Aku. Tadi kau bisa bantu cari uang? Sepengetahuanku, Yao Yong. mencairkan 20 juta yuan dari perusahaan. Semua diubah jadi uang tunai. Tapi sekarang dia. Sekarang aku tak bisa temukan dia. Mau cari 20 juta yuan di mana? Ibunya dan adiknya ada di tanganmu, kan? Kau pikir dengan mereka, Yao Yong takkan muncul? Kalau dia benar-benar tega? Wahahaha, lumayan menarik. Oke Dick, tenang saja, utang ini akan ku kembalikan, sekaligus balas dendam untukmu. Tuan Emmet, kapan uangku dikembalikan? Semua uang di menantuku. Aku sudah tak punya duit. Anakmu cuma tinggalkan perusahaan bodong. Dia bisa bayar pakai apa? Setiap hari pakai emas dan perak. Pasti odar kebanyakan antang. Jelada. Kakek naga. Arjuta, masih ada lagi? Sudah habis segini doang. Benar segini saja. Semua di sini. Kakek naga. Uangnya sudah diterima. Bisa lepaskan aku? Hah, Nenek, aku ingat tiap ultah nenek. Ayah selalu kasih perhiasan. pasti nenek simpendi. Disimpan di laci samping tempat tidur kan? Dasar lisik. Siapa suruh bocah? Oh, Lalu aku ingat punya kalung berlian lagi. Disimpan di mana ya? Jangan-jangan masih di toilet ya? Dasar pengkhianat. Gimana kamu tahu? Ini salahmu sendiri, selalu sembunyiin di tangki. Kebiasaan buruk ini, dulu kalung ibu hilang. Aku yang nemuin, cuma ibu larang kasih. Dasar lisik. Mailing pola. Aduh, Carry lagi. Kakek naga. Kakek naga. Semua barang dan tabungan ini, Hailing Kumawu juta, masih utang 4,5 juta. Ayang naga. Ini tabungan untuk pemakamanku. Aku sungguh tak punya lagi. Kalau masih mau, ambil saja nyawaku.
Nenek tua ini, mari kita buktikan. Akan kulihat berapa nilai nyawamu di mata anakmu. Yongge, menurutmu Yowei setelah tahu ini, apakah akan bantu kita lunasi utang? Selama belum cerai, kita tetap pihak YG menanggung utang. Kalau bukan dia, siapa lagi? Tapi katanya Liu Tianlong itu, orang dunia gelap. Bukan orang baik-baik. Istri dan anakmu di tangan mereka. Kamu enggak kasihan? Si tua manis. Si kecil manis, ngapain kasihan? Kasihan sama mereka mending kasihan ke kamu. Dasar jahat. Hello Yan Yan. Ada APA? APA, Bu Yan Yan, kalian baik-baik saja? Yang, aku lagi di rumahmu. Ibumu dan adikmu sangat ramah. Teriakannya riang sekali. Mau dengar lagi? NQ. Aku dan adikmu hampir mati dipukulinya. Cepat selamatkan kami. NAK. Yao Yang, ku beri kesempatan terakhir. Pikir baik-baik, mau uangmu, atau nyawa ibu dan adikmu? Long Ge back ini. Jangan pukilai mereka. Utang akan kucarikan jalan. Kalian, hari ini, kalau enggak muntahkan makanan dari perut mereka, aku akan buat kalian kelaparan selamanya. Longgu, aku mohon jangan pukul ibuku, aku akan segera ke sana. Suking, kamu ngapain? Yang Ji, kamu tidak sadar. Liu Tianlong sedang memprovokasimu. Lagi pula, kalau benar kamu pulang, kamu pikir akan dapat hasil baik? Kalau terjadi sesuatu padamu, aku dan Tianqi bagaimana? Benar kalau aku ke sana. Liu Tianlong takkan melepaskanku. Tapi bagaimana dengan ibu dan Yan Yan? Yang Ji, tenang, Liu Tianlong takkan dapat uangnya. Dia tidak berani berbuat nekat. Paling cuma memukul ibu dan Yan Yan. Takkan sampai membunuh mereka. Benar, pasti tidak akan bunuh mereka. Ibu, Yan Yan, kalian harus tahan sebentar. Yao Yong sudah kabur, aku harus dapat uangku. Sudah tidak ada jalan lain, benar-benar tidak ada cara. Aduh, bagaimana kalau cucu dan menantuku masih muda, bisa kerja. Suruh mereka kerja untukmu. Oktober 20 tahun kerja, Pastilla Lunas. Ya, suruh mereka kerja untukmu. Jual diri juga boleh. Di kehidupan lalu, aku dan ibu kerja 5 pekerjaan sehari untuk bayar utang si brengsek itu, sambil menghidupi kalian si parasit. Bu, ibu sudah angkat batu sepanjang pagi. Sore ini jangan kerja rumah tangga lagi. Tidak Pol. Sekali pergi bisa dapat 200 lagi. Cari lebih banyak lebih baik, agar cepat lunasi utang ayahmu. Aku juga tenang. Supaya debt collector tidak terus-terusan datang ke rumah. Ayo pergi. Pulang seller ini. Mau biar aku mati kelaparan? Cepat masak nasi. Baik. Ibu Seya Kerja Keradiluar. Sepanjang hari kerja keras, pulang masih harus masak untuk kalian. Kenapa? Kalian berdua tangan patah, atau tidak bisa urus diri sendiri? Dasar anak perempuan, berani-beraninya bicara begitu. Apa saya salah bicara? Kalian berdua, ada tangan dan kaki, malah suruh ibu saya melayani. Tidak malukah kalian berdua? Bu, lihatlah si anak sialan itu. Dia pantas dipukul. Aku pantas dipukul? Sudahlah Xing, ibu akan masak. Bu, Anda baik-baik saja, jangan bercanda ya. Kalau tidak mau masak katakan dari tadi. Basa-basi apalagi ini? Hei, ide bagus yang kau katakan. Akhir-akhir ini di klub saya, sungguh kurang penyedia minuman. Kau yang cocok untuk ini. Tuan Long, apakah salah orang? Yang saya maksud Yowei dan temannya. Bukan saya, bukan. Tidak salah, orang sepertimu ini ya, paling laku di pasaran. Bawa pergi. Saya tidak bisa, tidak. Saya tidak bisa menemani Mi. Tidak boleh, jangan bawa anak saya. Cek, aku sudah penuhi janjiku, semua sudah dilakukan. Sekarang katakan pada di mana Yao Yong? Kaklong. Ayah saya di mana? Dia punya sekretaris, bernama Suking. Yang tidak lain adalah selingkuhan ayah saya. Tapi Suking ini baru-baru ini boros sekali. Dit amant Riverside. Membeli villa besar. Sisanya tidak perlu saya jelaskan lagi. Pergi, Taman Riverside.
Ibu. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Zengson. Hari ini berkat kelincahanmu. Kalau tidak, kita yang akan dipukul, diseret keluar kerja. Sudah pasti ibu dan anak ibu. Aku akhirnya mengerti. Kenapa ayahmu pura-pura mati? Dia terlalu kejam. Ibu. Lalu apa? Masih berpikir. Ayahku peduli pada kalian, yang 20 tahun ini. Aku terlalu naif. Dia kejam padaku tak apalah, tapi tak kusangka. Dia tega mengabaikan anak kandung Zengson. Aku sudah putuskan. Aku akan cerai darinya. Ibu. Aku dukung ibu. Pesawat jam 10 sudah kupesan. Cepat, kita kehabisan waktu. Kamu hanya perlu masukkan barang sehari-hari ke dalam tas. Buruan. Kakeng Yong, benarkah kita ke Amerika? Bagaimana dengan rumah kita? Sudah kusuruh orang jual. Uang hasil penjualan langsung ditransfer keluar. TAPI. Jangan tapi-tapi. Kalau Liu Tianlong datang, kita akan kerepotan. Kalau kita kabur ke Len, dia tak bisa berbuat apa-apa. Setelah keadaan reda, kita akan usahakan. Jemput ibu dan Yan Yan. Baik. Aku ikut kata kakang. Ayo pergi. Yao Yao, buka pintu. Aku tahu kau di rumah. Kalau tak buka, pintu ini kuhancurkan. Giling tulangmu nanti. Kakeng Yong. Ching Ching, kita tak bisa lawan Liu Tianlong. Nanti saat dia masuk, katakan saja, aku belum datang. Ingat ya. Kakeng Yong. Kalian mau apa? Kau ini selingkuhan Yao Yong, ya? Kabar angin bilang Yao Yong bersembunyi di sini. Aku tidak kenal Yao Yong. Kalian salah orang. Kamerala, Mama. Tianxi. Jangan lukai anakku. Yao Yong benar-benar tidak di sini. Aduh, mau apa lagi ini? Jangan nakuti adik kecilku. Ayo beritahu paman, ayahmu pergi kemana? Dia lari ke arah sana. Hilya. Kakang Long. Pura-pura mati Yutang. Malah serahkan istri dan anak sebagai tameng. Kau benar-benar memalukan harga diri laki-laki. Kakang Long dengarkan aku. Itu semua salah paham. Katanya tidak punya uang. Ini apaan? Kertas toiletmu ya? Berani menipuku? Orang yang berani bohongi aku, kuburannya sudah tinggi rumputnya. Kakang Long stop memukul. Ibumu dan adikmu sudah lunasi 5 juta utang. Ditambah 20 juta ini, total utangmu 25 juta. Rumahmu ini cukup bagus. Kuanggap 20 juta lagi. Di mana sertifikat rumah? Ada. Kak Yong. Di belakang TV. Tidak boleh. Jangan sentuh rumahku. Hilang semuanya. Rumah ini habis. Mau tinggal di mana kami? Teriak-teriak apalah. Masih utang 5 juta padaku. Aku ambil kau sebagai ganti. Pakaiannya sangat seksi. Pasti jago diranjang. Nanti, ikuti saja aku, Long Ye. Yong Ji. Yong Ge, tolong cepat selamatkan aku. Long Gu, mohon padamu, beri aku sedikit waktu. Sisa uangnya akan kucari cara untuk mengembalikannya. Sekarang perusahaanmu bangkrut, tidak punya uang sepeser pun. Kau mau mencari cara? Akan kupikirkan cara untukmu. Serahkan wanita ini padaku. 5 juta ini akan kulunasi. Tukar satu wanita dengan 5 juta. Kau yang untung dalam bisnis ini. Tidak mau. Yong Ji. Yao Yong. Sayangku, kau masih manusia? Menyerahkan wanitamu untuk membayar hutang. Bagaimana Tianqi nanti? Bagaimana dia bisa hidup? Mama.
Longgu. Tidak bisa, mohon pada lepaskan dia. Jika kau kekurangan wanita, aku punya istri. Dia sangat terawat. Jika kau suka yang murah, aku punya seorang putri. Dia seorang mahasiswi. Kau lihat saja, pasti suka. Yao Yong, kau binatang. Kau tidak membohongiku. Uang dan orangnya, semua ada di sini. Sayang. Aku beri makan dan minum enak. Aku memelihara. Kau malah bersekongkol dengan orang luar untuk melawan ayah kandungmu sendiri. Kau masih berani bicara? Kau adalah ayah kandung. Ayah kandung bisa menjual putrinya, melakukan hal hina seperti ini? Kau! Lihatlah, inilah dirimu, putri yang kau didik dengan baik. Zhou Wei, kau mencari mati? Sejelek apapun didikanku, lebih baik dari kau yang berhati serigap. Kau bermuka manusia berari binatang. Yao Yong, aku sudah melihat semuanya. Di hatimu, tidak ada sama sekali, ibu dan anak ini. Karena begitu, lebih baik kita berpisah. Kita jalani hidup masing-masing. Ingin bercerai denganku? Ingin aku pergi tanpa apa-apa? Tidak akan. Sobek saja kalau mau. Aku masih punya beberapa salinan. Yo Wei, ku beritahu kau. Selama aku tak tanda tangan, kau jangan harap bisa cerai. Kau tak mau tanda tangan, mau libatkan aku bayar utang bersamamu? Aku takkan baik pada kalian juga jangan berharap. Sekarang kalian berdua, cepat cari kerja. Kalau tidak, akan ku beri pelajaran. Kau tak tahu malu. Jangan Kira. Kami tak bisa apa-apa. Perselingkuhanmu dengan Suking dan anak haram. Semua ini bisa jadi bukti perkosaan bigami. Kau. Oh iya, villa untuk selingkuhanmu itu juga termasuk. Menurut hukum, seharusnya jadi harta gonogini ibuku. Kalau sampai digugat, ibuku bisa klaim. C'est paru à Knya. Villa ini. Kalau ada sengketa kepemilikan, masih bisa. À Guingamp. Tanda tangan atau tidak? Tanda tangan. Kak Long, hentikan. Aku tanda tangan. Mulai sekarang, perusahaan dan rumah lama tak ada hubungan denganmu. Caklon. Karena mereka sudah resmi bercerai. Utang itu seharusnya ibuku tak bertanggung jawab. Tentu. Utang Yao Yong pada kapan dilunasi? Kak Long, 3 hari. Berikan aku 3 hari. Aku pasti carikan cara untuk bayar utang. 3 hari. Kau bilang sendiri. 3 hari. Kalau tak lunas, kubuat kau jadi bapadong. Tidak akan. Diam saja. Pergi. Ya ampun. Semua salah Yao Xinyang, berhati setan, si pembawa sial ini. Seandainya dulu, aku tahu dia akan merusak seluruh keluarga bagai ini. Dia seharusnya kubunuh saat baru lahir. Hailang. Semua habis. Villa mewah pun lenyap. Kita sekeluarga mau tinggal di mana sekarang? Ini semua salahmu. Ganti rumahku. Bagaimana masa depan kita? Silent Cow. Sudahlah. Jangan Terrace Manggarutu. Cuma kehilangan satu rumah. Beli lagi saja, kan gampang? Membelai? Uangmu kan sudah dihabisi Liu Tianlo sampai habis. Mau beli pakai apa? Iya, bukannya orang tuamu. Miwariskan apartemen kecil, suruh ibuku dan Tianci tinggal di sana dulu. Ayo pergi. Suching. Ini rumah macam apa? Lembab dan gelap. Layak ditinggali? Kalau kaya, mau menginap di hotel saja. Aku tak paksa kau datang. Suching. Ada makanan, lapar sekali. Nenek tua ini, banyak tingkah. Nek, aku juga lapar. Mari.
Ini. Kalian setan kelaparan? Sebanyak ini, tak menyisakan satu pun? Su Ching. Cuma makan beberapa potong. Swiss rollku perlu teriak? Emang perlu teriak-teriak gitu? Dulu waktu anak saya yang mengangkat derajatmu, Belain Bila Mula, kan kamu diam saja, sekarang baru tunjukin, sikap menjijikan bagai ini. Su Ching, kenapa dulu gue nggak sadar kalau kamu ternyata serewel ini sih? Gue benar-benar kecewa sama kamu. Kalau kecewa, putus saja. Paling-paling, gue bawa Tianci hidup sendiri. Oak, akhirnya kamu ngomong jujur. Ya, sekarang nganggap gue miskin. Mau putusin gue ya? Jengger ya. Nanti kalau gue udah kaya, gue bakal bikin kamu merangkak minta balik. Ngomong kaya dulu baru bisa. Tianci, ayo, ikut mama ke dalam. NAK. Cewek begini emang gak layak. TAPI. Tianci tetap keturunan keluarga Yao. Jangan sampai dia bawa. Jangan putus sekarang. Soalnya, kita mau tinggal di mana? Utang 5 juta belum lunas. Bayar dia kerja keluar. Cari duit dulu. Puh. Tenang aja. Di ruang baca rumah lama. Gue simpan barang antik, kalau bisa dijual. 10 juta. SSST. Ya ampun, barang berharga bagai ini. Kok disimpan di rumah lama? Kalau ketemu Yowei. Puh. Tenang aja. Tempat itu cuma gue yang tahu, nggak mungkin ada orang kedua yang nemu. Liu Tianlong aja nggak tahu. Zhou Wei yang polos, imut begitu. Mungkin nemu? Benar juga ya. Besok gue akan ke sana. Begitu barangnya terjual. Utang sisa bukan cuma lunas simiwa. Kita bisa beli rumah lagi. Wah, asyik banget dong. Nanti, kita jemput Yan. Biar satu keluarga bisa kumpul lagi. Dasar SI Imet. Beneran ganti kunci. Untung. Gue udah siap siasat. WK. Su Ching, nanti kalau barang ini udah terjual, gue lihat kamu masih berani ngelawan. Boss. Berapa harga yang Anda tawar? Gusi Yuan Qinghua. Jika ini barang asli, saya bisa menawarkan 5 juta. Saya minta segini. 10 juta. Ini agak. Boss. Apa Anda pikir saya tidak mengerti? Ini adalah barang langka. Motif bunga peoni terlilit. Guci Yuan dengan pola awan. Barang ini sangat berharga tapi sulit dijual. Jika Anda setuju, kita transaksi di sini. Jika tidak, saya coba tempat lain. Baiklah. 10 juta, oke? Tapi sesuai prosedur, saya harus meminta ahli memeriksanya dulu. Silakan duduk sebentar. Hello. Hey, Kaklong, uangnya akan saya kembalikan hari ini. Iya, betul, sudah selesai. Baik-baik. Aduh, Kaklong, Anda datang. Uangnya? Barangnya sedang diperiksa. Setelah selesai, uangnya langsung ditransfer. Saya akan transfer ke Anda. Duduklah. Silakan duduk. Hey, Kaklong, Silakan duduk. ini teh baru diseduh. Silakan minum teh. Minumlah. Hehe. Lihat APA. Transfer uang. Barang palsu begini. Minta 10 juta? Gila ya? Barang palsu. Tidak mungkin, sudah diperiksa oleh ahli. Ini replika kelas melihat kualitasnya, lumayan, aku bisa tawar. Sebesar ini. 300.000. Mana mungkin ini palsu? Aku bawa barang asli. Kembalikan Yuan Qinghuaku. Kembalikan.
Yao Yong. Kau mempermainkanku? Tidak, Long Go. Yang kubawa ini, benar-benar Yuan Qinghua, senilai 10 juta. Dia ini, Hadigang Lisik Yang Menepo. dia menukar barangku. Mais, jangan percaya omongannya. Aku sama sekali tak menukar barangnya. Kalau bohong, biar seluruh keluargaku tertabrak mobil. Sumpah serapah tak ada gunanya. Ha. Kalau kau benar berbuat curang, mengambil barang haram. Gobrek tokomu. Toko kami ada CCTV, bisa dicek rekamannya. Cek CCTV. Long Chi, pemilik toko jujur. Sejak Yao Yong masuk, barang langsung diperiksa, tidak ada penukaran. Tak mungkin. Mustahil. Long Chi. Long Chi. Hajar mereka. Pukul sampai babak belur. Jangan pukul. Long Go. Hentikan. Long Chi. Long Chi. Polisi datang. Cepat pergi. Pak polisi, syukur kalian datang. Tolong tangkap Liu Qianlong. Bu polisi, dia pencurinya. Barang kami dicuri. Yao Yong. Anda diduga melakukan pencurian. Silakan ikut kami. Pak polisi, mungkin ada kesalahpahaman pencurian rumah? Jangan dengarkan omong kosong gadis ini. New York. Yao melaporkan ada barang berharga yang hilang. Kami cek rekaman CCTV. Terlihat di rekaman, ada yang membobol pintu rumah Nyonya. Yao Yong. Orang di rekaman itu Anda kan? ITU. Saya memang ada di sana. Tapi ini bukan pencurian. Saya cuma mengambil. HEI. Gusi Yuan Qinghua saya. Pak polisi, ini barang bukti. Vas yang hilang dari rumah saya. Bos. Siapa yang bawa vas ini? Dia yang jual barang ini. Minta 10 juta yuan. Pak polisi, bukti sudah jelas. Dia pelaku yang mencuri dari rumah saya. Pak polisi, ini salah paham. Saya cuma mengambil barang milik saya sendiri. Mengambil kembali, masuk rumah sendiri kok dibobol? Anda bercanda? Bukan begitu. Jangan dengarkan dia. Saya cuma mengambil hak saya sendiri. Kenapa tidak ada yang percaya? Saya sudah jelaskan. Katakan ini milikmu? Ya. Bukan. Yang benar ya atau tidak? Bukan. Pak polisi, Anda dengar sendiri. Dia sudah mengaku. Ini bukan miliknya. Bukan begitu. Bawa pergi. Hei, tunggu dulu. Ini punyaku. Milikku. Bagaimana membuktikan? Barang palsu ini bukan milikku. Aku. Bagaimana aku bisa buktikan? Pak polisi, ini bukti pembelian. Vas ini dari toko. Silakan diperiksa. Saya bisa membuktikan. Vas milik saya. Sa milik saya. Barang palsu ini kan kamu yang beli. Ha. Ini namanya replika seni, bukan barang palsu. Dulu saya kumabeli. Seharga 5.000 yuan. Jongan kamu kira. Ini Yuan Qinghua asli, lalu mencurinya? Pak polisi. Walaupun nilainya. Tidak terlalu mahal, cuma 5.000 yuan. Tapi jumlah ini sudah memenuhi standar pidana untuk pencurian. Mencuri harta orang senilai 3.000 yuan. Dihukum 2 tahun penjara. Yao Yong. Kamu mencuri barang orang. Jumlah besar. Ikut kami ke kantor. Pak polisi dengar dulu. Barang itu milikku. Yuan Qinghua itu punyaku. Dia yang mencuri barangku. Yuan Qinghua itu milikku. Ini salah paham, Pak. Perusahaan ini, dulu saya dan ayahmu yang dirikan bersama. Setelah kamu lahir, saya serahkan ke ayahmu. Tak disangka, bisa bangkrut di tangannya. Ya. Bu, menurut Ibu, apakah kita bisa bangkitkan perusahaan ini? Rantai modal putus. Saya tak berdaya. Saya punya 10 juta yuan. Kalau dijadikan. Modal awal cukup tepat. Dapat dari mana uang segini? Yao Yong. Dia sembunyikan barang antik di ruang belajar. Mangera takada yang tau. Sejak hubungan kami rusak waktu itu, aku sudah yakin dia pasti akan kembali ambil. Makanya,
Aku sudah ganti yang asli dengan palsu. Uang 10 juta ini hasil penjualan barang antik. Kamu ini, Lisik Sikelai. TAPI. Hasilnya tetap dari dia juga. Paiement. Hello, Tuan Zhou. Kakak Miraka. Ini Simiwa adalah mantan karyawanmu yang dulu bangun perusahaan. Setelah perusahaan bangkrut, Yao Yong memecat mereka. Sekarang, aku sudah kumpulkan mereka kembali untuk membantumu. Kakak. Kamu percaya padaku bisa bangun perusahaan lagi? Hahaha. Kau adikku, Zhou Zhang. Siapa lagi yang kupercaya? Dulu, kau tinggalkan kariermu untuk urus keluarga. Sekarang, setelah bercerai, dan Sin sudah besar. Masa, kau rela tetap jadi ibu rumah tangga? Tidak, aku tidak rela. Kakak. Zingson. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Sisa hidupku harus hidup untuk diri sendiri. Yao Xin, ikut aku ke kantor polisi untuk jelaskan semuanya. Lepaskan anak, kalau tidak, hari ini kau jangan harap bisa pergi. Inikah nenek super yang kau bilang itu? Tolong Carican. Petugas keamanan. Baik. Nenek, lupakan saja niatmu ini. Akuma. Ingin dia masuk penjara? Kau. Zingson sayang. Nenek, sudah bersujud mohon padamu. Lepaskan ayahmu. Sekalipun, seberapapun, kau ingin bagi harta. Jangan fitnah ayahmu sampai di penjara. Perbuatan ini akan diketuk orang banyak. Ini bukan Yao Xin dari kelas kita berebut harta sampai membahayakan ayahnya. Masa sih? Neneknya sendiri yang bilang, pasti benar tuh. Berani banget berbuat begitu. Sungguh anak durhaka. Nenek, sudah selesai aktingnya? Zingson, sikapmu bagaimana ini? Kau sama sekali tidak menghargai orang tua seperti aku. Orang tua, nenek, Yang Diormati. baru pantas disebut orang tua. Tapi. Yang seperti Anda, sok tua ini, lebih pantas disebut orang tua nyebelin. Teman-teman, Lihatlah ini. Nenek kandungku sendiri. Dia. bukan cuma tahu ayahku selingkuh, tapi juga berkomplot dengan selingkuhannya. Buah Rancana palsuquemation. Menipu semua, Arta Keluarga kami. tinggalkan utang menumpuk untukku dan ibuku. Kata Yao Xin begini, nenek ini kayaknya juga bukan orang baik. Teman, kamu terlalu bijaksana. Ayah dan ibuku baru saja bercerai. Ayah langsung masuk ke rumah ibu, buat maling masuk rumah. Terus kerekam jelas. Sama CCTV. Nah loh, nenekku malah. Bilan. Akuyang Fit Nadia. Tolong dong nilai. Sebenarnya. Apa aku yang durhaka? Atau mereka sekeluarga yang kejam banget? Teman, coba komentar. Teman, Mantan suami masuk rumah mantan istri. Curry. Gila banget sih. Keluarganya pada ngaco semua. Bener. Kau ini ngomong sembarangan. nenek, aku bohong? Calo. Begini deh, aku tunjukin rekaman CCTV. Que ce mua oran. Tunggu dulu. Aduh. Xin. Nenek dulu. Sempat kau marah sama nenek. Nenek ngerti. TAPI. Kau jangan salahin ayahmu. Ayahmu itu. Sekalipun dia berbuat salah ke kamu. Sebagai anak, harus lebih toleran. Tolerant. Nggak mau lepas ya? Oak. Mungkin saat dia mati nanti, aku baru akan memaafkan. Kau benar-benar mau bunuh ayahmu sendiri? Enggak kok, Nek. Jangan asal nuduh. Aku nggak suruh dia mati. Tapi. Dia pantas mendekam di penjara beberapa tahun. Nek. Santai aja deh. Kau mau ayahmu masuk penjara? Dasar kurang ajar. Gimana kau? Kibantai kau? Berhenti. Teman, kamu baik-baik saja? Kamu siapa? Ini kan area sekolah, bukan tempat buat semaunya. Ayo, ikut ke pos satpam. Loh, kenapa tangkap aku? Yang harus ditangkap itu si kurang ajar tuh. Tangkap dia dong. Yao Yong udah ditahan. Hari bahagiamu masih panjang. Ibu Yan, itu kamu? Ibu. Bukannya kamu ditangkap Liu Tianlong ke klub malam? Aku cari kesempatan untuk kabur. Ibu, aku tidak bisa biarkan anak buah Liu Tianlong menangkapku. Kalau tidak, dia akan membunuhku. Ibu, tolong selamatkan aku. Ibu cepat pergi. Kita ke tempat Suking dulu.
Cepat, pergi. Ada APA. Koperku. Suching. Dia mengusirku. APA. Suching. Buka pintu. Aku tahu kamu di dalam. Buka pintu. Jelaskan padaku. Buka pintu. Kamu. Ngapain gedor-gedor? Mau mati. Hijun, kenapa kamu di sini? Sayang. Apa mereka sudah pergi? Suching. Bukannya dia sepupumu? Apa hubungan kalian sebenarnya? Dokter He bukan sepupuku. Itu hanya alasan untuk mendekati Yao Yong. Aku sengaja berbohong. Dasar Suching. Rupanya sebelum merayu kakakku, kau sudah punya laki-laki lain. Tidak tahu malu. Diamlah kau. Jaga mulutmu. Awas kuhajar kau. Sudahlah. Sudah kujelaskan semuanya. Barang-barang sudah dipakai. Mulai hari ini, aku dan keluarga Yao Kiris Hebangen. Kalau pintar, minggirlah dari sini. Ibu. Suching. Masalahmu dengan Hijun. Kami berdua, pura-pura tidak tahu. Pertimbangkanlah, sebagai nenek Tianchi, izinkan aku dan Yan Yan tinggal sementara di sini. Saat sudah dapat tempat, kami akan langsung pergi. Takkan ganggu lagi. Sebentar. Apa katamu tadi, nenek Tianchi? Kau nenek macam apa? Tianchi itu kukuku, mana mungkin aku. Bukan neneknya, nenek-nenek Sirwet. Terus terang, Tianchi ini bukan anak Yao Yong. APA, apa katamu? Jangan-jangan Tianchi dengan dia? Benar. TNC, anakku. APA. Awalnya, rencananya setelah dapat harta Yao Yong, akan kuberitahu, tapi dia ternyata cepat bangkrut. Dasar tidak berguna. Dasar wanita jahat. Kalau soal kejahatan, keluarga Yao lebih hahat dariku. Mantan menantu, dan cucu sendiri dia kali. Tak ada tandingannya. Sudah sayang, ngapain bicara panjang? Dengarlah nenek. Mulai sekarang, Suking dan Tianchi tidak ada hubungan lagi denganmu. Pergi sekarang. Kau. Bu. Aduh nasib keluarga. Melengnya keluarga ini. Kudengar nenekmu berani membuat keributan di sekolah. Dia tidak menyakitimu kan? Tidak. Dia datang ke sekolah kami. Cuma mau menghancurkan reputasiku. Bilang aku anak durhaka dan sebagainya. Aku takkan biarkan dia menang. Waktu itu aku langung seperti menuangkan semua isi hati. Membeberkan perbuatan. Mais Malucan qui lui gagna. Tanpa sisa. Ekspresi si nenek itu. Singutak terlupakan. XIN. Maafkan ibu. Ibu salah menilai orang. Membuatmu menderita. Tidak apa-apa. Ibu. Asal bisa melihat ibu setiap hari. Menemani ibu. Bersama ibu. Sudah membuatku bahagia. Hei, bukankah itu nenekmu dan mereka? Berhenti. Yan. Kamu kedinginan? Dinjen. Bu. Mau saling merapat? Agar lebih hangat. Tuan Long. Sedang menikmati angin di sini? Putramu masih berhutang 5 juta pada. Uangnya sudah siap? Tuan Long, harang anak saya, bukan urusan saya. Tagih langsung padanya. Ini bukan urusanku. Kau tahu baik-baik. Anakmu sekarang di penjara. Aku tak bisa apa-apa. Masih suruh aku mencarinya? Kau mengolokku? Tidak, aku tidak berani. Tidak berani. Tuan Long, Anda sudah lihat sendiri. Kami sekarang sudah tidak punya rumah. Terpaksa jadi gelandangan. Kami sudah kehilangan segalanya. Bukannya masih ada kalian 2 orang yang hidup ini? Bawa miracle. Jangan. Lepaskan aku. Mau apa kalian? Kamu yang telepon Liu Tianlong? Ibu. Ayo pulang. J'allons. Ibu, aku dekat. Aku juga takut. Tuan Long, kumohon, lepaskan kami. Tolong. Di tempatku teriak sampai serak. Siapa yang dengar? 1 per orang. Ingat baik-baik. APA, kalian mau ambil ginjal kami? Kalian tak bisa bayar utang. Ganti dengan organ tubuh. 1 ginjal per orang. 1 juta per biji. Ditambah kornea mata. 5 juta ini. Langsung lunas. Tidak. Jangan ambil ginjal kami. Tuan Long, aku mohon, lepaskan ibu dan anak ini.
Di hidup berikutnya, akan kubalas kebaikan. Aku bukan pemilik peternakan, tak butuh sapi kuda, ngapain? Mulai dari si nenek tua ini, aku jijik lihatnya. Tidak, jangan ambil ginjalku. Jangan, jangan, Tiderak. Tianxiai. 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 Kau pergi ke mana, Tianqi? Keluar sekarang, jangan lari-larian. Tianxiai. Tianxiai. Tianqi, cepat keluar. Jangan nakuti ibu. Bo. Aku sudah mengalihkan perhatian Tianqi. Kita harus segera menyingkirkannya. Bo, apa benar kita harus menyerahkan Suki ke Lu Tianlong? Kalau tidak begini, dia akan mencabut ginjal kita berdua. Kau mau kehilangan ginjal? Tidak, tidak. Legipula Su Qing, dia perempuan jalan yang diinjak-injak banyak orang. Serahkan dia ke Liu Tianlong. Bisa sekaligus melampiaskan dendamku dan melunasi hutang Yong Er. Bagi kita, hanya ada keuntungan, tak ada kerugiannya. Cepat. Bantu aku. Bo, benar-benar mau menyerahkan Suking ke Lu Tianlong? Menyerahkannya ke Liu Tianlong, sekalian melampiaskan amarahku, dan melunasi utang Yong Er. Bagi kita, tidak ada ruginya, malah untung. Cepat, bantu aku. Mereka. Si nenek tua bangka itu. Dia tega menyerahkanku ke Liu Tianlong, hanya demi melunasi utang anaknya. Sadar. Liu Tianlong. Aku peringatkan kau, jangan mendekat. Su Qing. Sejak terakhir bertemu, aku terus merindukanmu. Hari ini, biarkan Long Ge menemanimu. Pergi sana. Minaingker. Lepaskan. Lepaskan aku. Tian Guihua. Yao Yan Yan, aku akan membuat kalian mati sengsara. Wei Wei Xingsen. Kakak kepar. Kalian mau apa? Wei Wei, maafkan Bu atas kejadian lalu. Seharusnya tidak membantu Yao Yong menyembunyikan hubungannya dengan Suki. Juga tidak seharusnya membantunya memalsukan kematiannya untuk kabur dari utang. Kakak kepar, sikapku dulu tidak baik. Jangan simpan dendam. Kumohon jangan membalas kebodohanku ini. Haha, kalian berdua sengaja datang untuk minta maaf. Benar kakak ipar. Meski sudah cerai dengan kakak, kami tetap keluarga Sinsin. Ikatan darah tak bisa diputus. Bagaimana? Boleh kami pulang? Haha. Ikatan darah ini tidak bisa diputus begitu saja. Lihat love, bisa tidak kami berdua pulang? Haha. Maaf kalian sudah kuterima. Tapi urusan pulang, lupakan saja. Rumah kami terlalu kecil. Tidak muat untuk kalian. Sinsin, ayo pergi. Hashem. Tidak muat untuk kalian. Hei, Ibu Lehetkan, kami sudah merendahkan diri segini. Zhou Wei ini masih tetap tidak tahu diri. Mulai besok, kita demo di kantornya. Dia bikin kita susah. Dia juga jangan harap tenang. Ayo. Su Qing, kenapa kamu di sini? Apa yang kamu mau? Apa yang ku mau? Tentu saja membunuh kalian. Jangan nekat. Hey. Ibu, nenek tua brengsek, ini semua salahmu. Ini balasan yang pantas. Pembunuhan. Ada pembunuhan.
Yao Yan Yan, Dasar Gadis Lisik. Mati Saja Kau. Ah. Apa-apaan? Ibiu, ada pembunuhan. Baru-baru ini, di garasi sebuah kompleks, terjadi penusukan beramuk. Pelaku membunuh seorang wanita lanjut usia, lalu kabur meninggalkan pisau. Polisi sedang memburu pelaku saat ini. Hubungi polisi jika ada informasi. Suking membunuh orang. Hey, Hee-jun. Kenapa kau menelepon aku? Kau mau membunuhku ya? Jangan hubungi aku lagi. Aku. Baru-baru ini, grup Junding yang sempat bangkrut, berhasil bangkit kembali. Pendirinya Ibu Yao Wei, setelah bercerai dari mantan suami, berhasil merebut kembali kepemilikan perusahaan, dan mendapat investasi dari Yuan Shan Capital. Upacara penandatanganan digelar 8 bulan ini. Yao Wei, kenapa kau bisa sukses seperti ini? Berubah jadi wanita karir sukses, sedang aku jadi tak punya apa-apa. Jadi buronan pembunuh? Tidak. Ini tidak adil. Kenapa hidupmu lebih baik dariku? Aku tidak terima. Aku tidak rela. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah untuk Direktur Utama Grup Junding, Ibu Yao Wei naik ke panggung. Ibu, selamat atas kebangkitanmu. Akhirnya di kehidupan ini, aku bisa ubah takdirmu. Orang ini, wajahnya mirip sekali. Yao Wei. Madalakau. Yao Wei. Madalakau. Ada pembunuhan. Pembunuhan di sini. Yao Wei, kau tidak bisa mati. Lebih baik kubunuh anakmu. Yao Wei, hidupmu takkan tenang selamanya. Xin. Wahahaha. Xin. Tanya. Cepat panggil ambulans. Xin. Bu, jangan menangis. Berjanjilah padaku. Apapun yang terjadi, hiduplah dengan baik. Xin. Tolong. Ada yang bisa bantu. Xin. Cepat panggil ambulans. Xin. 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 Anakku sayang, akhirnya kau siuman. Ibu hampir mati ketakutnan. Bu, aku masih hidup. Pelen. Bodohnya, jangan ngomong sembarangan. Anakku, rezekamu masih besar. Mana mungkin mati, kata dokter. Sesukan ini tidak kena organ vital. Istirahat sebulan pasti pulih. Waktu itu darahmu banyak keluar. Masih sempat bilang harus hidup baik-baik. Ibu hampir hilang ketakutnan. Bu, ibu tidak apa-apa. Syukurlah. Bodohnya, jangan lindungi ibu lagi kalau sampai terjadi sesuatu padamu. Seumur hidup ibu, takkan memaafkan diri sendiri. Kalau aku tak bisa lindungimu, maka seumur hidup. Takkan memaafkan diriku. Setelah lulus kuliah, aku bekerja di perusahaan ibu, membantu mengurus bisnisnya. Berkat kerja sama kami, perusahaan berkembang semakin baik. Halo, Ibu, liburan ke Eropa kali ini lama sekali ya, kapan pulang? Dulu selalu kerja keras, tak pernah lengah. Sekarang kamu yang urus perusahaan. Ibu bisa santai, harus nikmati waktu dong. Ibu serahkan perusahaan besar ini. Kayak aku? Tidak takut aku rusakin?
Kamu Putri Yao Wei. Harimau tak akan melahirkan Musa. Baiklah ibu, agar ibu bisa menikmati perjalanan dengan bahagia. Terpaksa aku harus rela. Oh ya, Xingxin. Hachem, ada apa? Selama ini, kamu bantu ibu lewati masa sulit. Tapi ibu berharap, kamu bisa memulai hidup baru. Lepaskan dendam. Karena kebencian, hanya menguras tenaga. Tak ada gunanya. Baik, akan kucoba. Dah dulu ya. Mazuk. Manajer Yao, ada pria di luar. Mengaku ayahmu. Ngotot ingin bertemu. Yao Yong sudah keluar penjara? Sur Mazuk. Baik. Mau apa kau datang? Kau datang buat apa? Yao Aksayan. Bagaimana aku ayamu. Cuma mau tengok kondisimu. Lumayan lah. Jangan sebut kata itu di depan aku. Aku Gigi. Yao Aksayan. Aku tahu, kau memandang rendah aku. Tapi hubungan darah antara ayah dan anak Tak bisa diubah. Dulu kau memenjarakanku. hanya untuk balas dendam. Aku sudah mendekam 2 tahun. Amara dalam hatimu. Seharusnya sudah berkurang. Benar, selama ini aku terus merenung. Aku sadar telah berbuat banyak kesalahan pada kalian berdua. Tapi sekarang, aku sendirian. Su King dihukum mati. Nenekmu meninggal. Bibimu jadi gila. Sekarang tak ada yang peduli padaku, sama sekali. Kalau kau cari simpati, Takuzala. Aku Sibuk. Langsung ke pokok Mazala. Kalau begitu aku blak-blakan. Aku sudah tua. Punya catatan kriminal. Tak ada yang mau mempekerjakanku kalau aku melamar kerja. Jadi kumohon, beri aku pekerjaan di perusahaanmu. Aku mau jadi satpam pun tak masalah. lapor ke bagian keamanan. Baik. Apakah 2 tahun di penjara benar-benar membuatnya berubah? Sin, sudah pulang kerja? Sekarang kau tinggal di mana? Aku baru keluar. Mana ada uang sewa rumah? Kulihat pos penjaga itu cukup nyaman. Aku tinggal di sana dulu. Ada APA? Naiklah. Oh. Mazukla. XIN. Rumah sebaik ini, kau benar-benar mengizinkanku tinggal? Sewa sudah kubayar 3 bulan. Sisanya, kau bayar sendiri setelah dapat gaji. Oke, tak masalah. Soal Tianci itu, sekarang dia sendiri di panti asuhan. Bisakah aku ajak dia bersamaku di sini? Itu urusanmu sendiri, tak ada hubungannya denganku. Hei, Shin. Hati-hati di jalan. Jangan ngebut. Rupanya kau juga peduli padaku. Yao Aksayan, cukup dengan memberimu sedikit kehangatan. Kau akan perlahan membuka hati. Nantinya, lewatmu aku bisa mendekati Yao Wei dan rujuk dengannya. Perusahaan. Pasti akan mudah kudapatkan. Allo Bu. Aku merasa keadaan ayah setelah pulang agak berbeda dari biasanya. Mungkin hidup di penjara membuatnya menyadari beberapa hal. Bagaimanapun, kau dan dia bisa melupakan masa lalu. Itu baik. Penjaga, angkat palangnya. Hak, maaf mengganggu. Ini area parkir internal. Kendaraan luar harus melakukan registrasi. Hai Sapham Brangsak, Sengaja Menggal Anjaku Masakya? Beranti. Kamu siapa? Ini manajer Yao dari perusahaan kami. Putri dari Chairman Yao. Manager Yao. Maaf.
Kenapa kau memukulnya? Satpam brengsek ini, dia menghalangiku masuk, bahkan minta uang suap. Manajer Yao, orang yang menyalahgunakan wewenang, tidak pantas tetap di perusahaan ini. Saya sarankan, sertifikatnya. Pakat. Tahukah kau? Aku melihat semuanya dengan jelas. Dia tidak minta uang suap. Lagipula. Ini memang perusahaan kami. Jalur internal karyawan, kendaraan luar, harus didaftarkan dulu. Koini. Tidak mau bekerja sama dengannya. Manajer Yao, kau juga tahu, aku orang penting. Masa aku harus berdebat dengan satpam? Orang penting. Bukan berarti beradab. Kau. XIN. Aku rasa dia benar. Aku hanya satpam kecil. Tak perlu ribut karena ini. Bermasalah dengannya. Apalagi hal seperti ini terjadi setiap hari pada. Sudah terbiasa. Sudah kerja keras. Tidak apa-apa. Lanjutkan kerja. AYO. Mazuk. Yang kusuruh selidiki, bagaimana hasilnya? Manajer Yao, ayahmu kenal pemilik mobil itu. Mereka pernah sekamar di penjara. Tapi kenapa mereka pura-pura tak kenal? Anggap saja kotak Tawini. Lalu beritahu dia, tak perlu jadi satpam lagi. Jadikan sopir. Baik. Yao Yong. Aku ingin tahu, obat apa yang kau sembunyikan ini? NAK, AO makan daging. Ayah, kapan kita bisa tinggal di rumah besar? Nanti kalau ayah sudah dapat uang, kita pasti bisa punya rumah mewah. Sekarang ayah lagi nganter Yausi, nyetir mobil. Nanti ayah pura-pura sengsara. Biar dia mau ajak kita pulang. Nanti harta keluarga Yao bakal kembali ke tangan kita. ACIK, nanti pasti kusuruh pergi. Dua cewek itu dari si pasti dong. Makan dulu. XIN, mau ke bandara buat apa? Diners. Bukan. Ibuku pulang. Aku jemput dia di bandara. Oh ternyata Yo Wei pulang. Aku harus tunjukkan yang terbaik. Ini masih wanita yang dulu. ITU. Kayak artis aja. Suking jauh kalah dibanding dia. Ibu. XIN. Selamat datang pulang. Ayo pergi. Jo Wei. ITU, XIN, koper ibumu sudah ku taruh di sini. Oke. Makasih ya. Gak apa-apa. Ada yang perlu dibantu lagi? Kalau gak ada lagi, aku pergi dulu. Lau Yao. Kapan-kapan kita makan bersama. Lau Yao. Ada waktu makan bersama yuk? Boleh banget, tapi aku yang traktir ya. Lebih baik aku saja. Kan sekarang kamu belum punya penghasilan. Ini kan cuma jadi supir Sinsin doang. Dia juga ngasih gaji kok. Makin sekali masih senggaplah. Oke, aku nggak akan debat lagi. Silicon duduk. Dia sekarang berubah. Sangat drastis ya. YK. Beneran kayak beda orang. Tapi, kenapa ibu Makan bersama dia. cepat sekali maafin dia? Bukan soul maaf. Cuma nggak mau benci lagi. Bilang aja, butuh apa ini kali? Taxing. Bisa pinjemin 100.000? 100.000. Mau apaan? Ini kan mantan istriku. Engajak makin. Aku mikir harus nyari restoran yang agak mewah gitu. Mantanmu itu kan Director Junding Group. Jo Wei. Nah iya. Jengger ya. Dia tajir banget. Asetnya belasan miliar. Wah gila. Jago juga lu. Cepet banget bikin mantan berubah pikiran. Kalau berhasil, jangan lupa gue ya. WK. Kaxing. Biar ini berhasil. Masih butuh satu hal. APA. WK. Tenang, serahkan ke gue. WK, makasih. Restoran ini cukup mewah ya? Nggak mahal. Hanya tempat seperti inilah yang pantas untukmu. Dulu kan nggak pernah. Ajak aku ke tempat begini. 2 tahun tak bertemu. Kamu berubah banyak. Waktu di bandara, aku hampir tak mengenalimu. Oh ya? Jo Wei. Aku sadar dulu sudah gila.
melakukan banyak hal-hal hina. Tapi sekarang, aku benar-benar menyesal. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Mari. Dengan gelas ini, kudebes dosaku. Luka yang kau beri pada kami, bukan secangkir anggur. Bisa menghapusnya. Benar. Tak bisa dihapus segampang itu. Aku rela habiskan sisa hidup untuk menyesal, membas dosa, dan memperbaiki. Tak kuminta kau dan Sinsi untuk memaafkanku, tapi kuharap kalian bisa mengizinkanku dari jauh, memantau kalian, agar ku tetap tahu, kalian baik-baik saja. Baik atau tidaknya kami, bukan urusanmu. Jadilah manusia yang benar, sudah cukup. Tenang saja, ke depan pasti akan bekerja keras, takkan mempermalukan kalian. Bersulang, yuk. Anggur merahku, lebih suka pakai es. Oak, segera ku siapkan. Ayo bersulang. Sudah selesai makan. Aku akan panggil sopir. Ngapain panggil sopir? Bukannya aku sopirnya? Kok pusing sekali? Kenapa? Mabuk. Berdiri saja tak bisa. Zhou, kau masih tetap bodoh. Aku sudah menaruh obat perangsang di anggur. Sekarang, kau terbaring di sini. Jadi mainanku. Katanya waktu mengubah orang. Tapi menurutku, kau tidak menua. Malah, makin seksi dan mempesona. Panas sekali. Panas. Memang harus panas. Setelah malam ini, kau jadi milik perusahaanmu, propertimu, semuanya jadi milikku. Tahu kenapa? Akan kureka penampilanmu di ranjang, agar kau mau rujuk. Kalau berani menolak, akan kusebarkan video ini di internet. Mungkin ke semua orang. Emang jadi milikmu? Kau tidak apa-apa? Kau tidak apa-apa? Kau masih sama seperti dulu. Tak berubah. Benar-benar. Kau tidak minum anggur itu? Kau pikir aku tak tahu? Rancanamo? Orang yang mengkhianati istri dan anak sendiri, malahukah berubah? Setelah 2 tahun penjara, perempuan yang ditinggalkan dan dihina pria tak akan jatuh pada orang yang sama 2 kali. Zhou, walaupun kau tak minum itu, apa gunanya? Sekarang kau di tangan, tak bisa kabur. Jangan bergerak. Ibu, Jangan macam-macam. Ibu, Kau baik-baik saja? Ibu baik-baik. Ternyata kalian berdua berkomplot. Pak polisi, saya difitnah. Mereka berdua yang berkomplot. Memfitnah saya. Kami memfitnahmu, justru kau yang mengajak ibuku makan. Lalu beli obat. apa Komazi Berat? Mengeluh? Pak polisi, Yao Yong yang minta obat itu padaku. Katanya, kalau dia bisa tidur dengan mantan istrinya, mantannya pasti mau rujuk lagi. Yao Yong, kau dicurigai pemerkosaan. Ikut kami sekarang. Tunggu. Zhou, kau masih mensenteku. Tidak tega melihatku di penjara, iya kan? Dasar tak tahu malu. Zhou, bilang pada mereka, ini semua salah paham. Cepat jelaskan, cepat bicara. Ku beri tahumu sesuatu. Sebenarnya Xingxin bukan anak kandung. Perempuan sialan.
Berani selingkuh di belakangku? Bilang, Xin anak siapa? Hasil selingkuhmu? Kau pikir semua seperti kau. Hobi main serong, Xin bukan anakku. Dengan pria lain. Dia bayi tabung. Kuma. Aku pakai sperman orang lain. Sperman orang lain? Berarti tetap. Kau mendol. Tak bolehkah aku jadi ibu? Saya tidak sabar. Joey, kau sengaja bicara begitu. Kau kira aku akan percaya omong kosongmu? Sudah lihat laporan medismu? Belum. Tapi bukannya kau bilang katamu tubuhku sehat-sehat saja? Sejak menikah, aku tak kunjung hamil. Kukira ini salahku. Sampai ku baca laporan medis. Dokter bilang, spermamu, semua non-aktif. Agar kejantananmu terjaga. Kusuruh dokter sembunyikan dan merahasiakannya. Bahkan saat kau pura-pura mati dan berselingkuh. Tetap kusimpan rahasia. Tapi hari ini, ku tak mau diam lagi. Kau, Yao Yong, cuma lelaki mandor yang menggalakan. Mustahil. Sama sekali mustahil. Kau bilang aku mandul. TNC, dia anakku atau bukan? Dia. Su Qing, mengkhianatiku. Su Qing membohongiku. Berani sekali dia menipu. Sekarang kau paham. Rasanya dikhianati. Seperti apa? Kilyar Gayao. Selalu merendahkan Sin. Ingin penerus laki-laki. Nah sekarang. Tak ada penerus. Hukuman yang pantas. Bu, apa yang ibu katakan tulus? Zingson. Dia tak ada hubungan darah. Mulai sekarang, jangan lagi terikat oleh ikatan darah. Dia bukan saudaramu. Jadi, tak layak dibenci. Dia tak layak kubici lagi.